dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Nah, sekarang kita lihat aja, saudara, dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun, belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara, 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara, itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau, kacau. Udah kacau ya? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1.000, semua makan kotor gak piring, terus ente nyuci sendirian, gimana tuh? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Coba kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Udah beresin utang 20.000 triliun, banyak yaitu daripada pembangunan yang mangkrak di mana-mana, saudara. Nah, maka itu saran saya, boleh kasih saran, boleh kasih saran, ditangkap gak? Nah, saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara, saudara, diaudit. Audit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut deh, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Ada urusan apa kita disuruh bayar utang yang dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang, saudara, yang dipakai, saudara, untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara? Kira-kira jelas gak? Setuju gak? Ente yang setuju, Prabowo wallahu a'lam. Tapi kalau Prabowo lakukan ini, saudara, insya Allah, saudara, beliau akan bisa memimpin dengan mudah, dengan sejuk, dengan damai, dengan tanpa beban yang berat, insya Allah. Jangan semua utang dibayar, tunggu dulu, periksa dulu dong, ini utang siapa? Oh, ini utangnya benar, legal, ini berdasarkan studi kelayakan, oh ini sudah setuju DPR, ini memenuhi syarat, kita bayar itu utangnya, Pak. Nggak boleh kita lari dari utang. Utang wajib kita bayar. Dengan negara mana kita utang? Bayar. Oh, ini utang nggak layak, ini utang ilegal nih, ini nggak pakai persetujuan DPR, padahal mestinya setujuan DPR. Oh, ini nggak pakai studi kelayakan, padahal seharusnya ada studi kelayakan. Wah, ini melanggar aturan. Oh, ini nggak pakai AMDAL. Nah, kalau memang itu semua melanggar, itu nyatakan sebagai utang ilegal. Ada utang legal, ada utang ilegal. Utang legal bayar, utang ilegal, saudara, tangkap pelakunya, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Dan jangan bayar ke luar negeri. Luar negeri juga salah. Siapa suruh Anda memberikan utang kepada pribadi orang? Luar negeri juga tahu kok ada aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa utang piutang antar dua negara itu harus disetujui sesuai prosedur kenegaraan, saudara, yang berlaku di negara tersebut. Yang berlaku di negara kita harus persetujuan presiden dan DPR, saudara. Tidak ada persetujuan utang ilegal, jangan bayar, walaupun itu negara asing marah. Oh, nggak bisa Anda memberikan kepada pribadi, bukan kepada negara. Silakan tagih sendiri. Itu Jokowi sama kroninya bisa gempor tuh.
Masuk penjara aja urusannya. Amin. 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 Ini bukan demo nih, doa. Doa kira-kira jelas gak? Lu paham gak? Ya udah, saya kasih saran gratis tuh buat Pak Prabowo. Biasanya kan konsultan bayar. Konsultan bayar gak? Bayar enggak pakai bayar, gratis sudah. Nah, jadi bagaimana caranya Pak Prabowo begitu dilantik, kalau mau didukung oleh rakyat, didukung habaib, didukung ulama, dan agar Anda tidak banyak beban untuk mengatur pembangunan negara Indonesia ke depan, saya sarankan langkah pertamanya audit semua utang pemerintah maupun swasta ya kawan, semua diaudit. Nah, tolong dipilah mana utang yang legal resmi dan mana utang yang ilegal tidak resmi. Utang yang legal bayar. Nah, komunikasikan dengan negara yang bersangkutan, minta keringanan, minta dibebaskan dari bunga, saudara, lakukan moratorium ulang, saudara, nah, supaya kita mudah untuk membayarnya. Adapun utang-utang yang ilegal yang tidak memenuhi persyaratan atau nubruk aturan, saudara, jangan dibayar. Itu urusan pribadi yang bersangkutan. Lalu apa? Panggil yang pelakunya, saudara, periksa di KPK, seret ke pengadilan, miskinkan dia, sita semua asetnya, jebloskan ke penjara siapapun dia, walaupun itu mantan presiden, mantan menteri, nggak peduli. Ya berani coba-coba membuat utang yang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara ya. Rakyat dukung, nggak usah khawatir, rakyat dukung. Saudara, saya takut tanya, kalau Prabowo melakukan itu, saudara, semua koruptor-koruptor dijebloskan ke penjara, saudara, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Saudara, dan sikap saya terhadap kondisi sekarang juga jelas, saya tidak pernah berubah dari dulu sampai hari ini. Saudara, saya akan melawan siapapun pejabat-pejabat brengsek di negeri ini, saudara. Hanya semata-mata untuk amar ma'ruf nahi munkar, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan, saudara, untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah, maka itu yuk, saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya, saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang, silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Ya, kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Nah, Prabowo bisa menjadi presiden sendirian, lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang, enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa, saudara, ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api, jangan disiram bensin, makin besar, saudara. Nah, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa maunya. Nah, kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya diakomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh, saudara, dalam sistem demokrasi kita. Nah, makanya kan sedih sekali ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa. Udah cukup. Saya serahin ke Adi Alwi ini, apa-apa yang mau diselesaikan dulu, silakan Ustaz Adi Alwi.